Jakarta Tausiah Dakwah. Nah, seperti apa? Gado-gado. Mau motor lagi ikutin. Kita simak liputannya. Ini hubungan produk kreatif. Ini selama bulan puasa. Sebanyak 1.000 paket sembako murah ludes dibeli warga Penggilingan dalam Bazar Ramadan Perkampungan Industri Kecil 2012 di kawasan Pik Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur. Kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan Ramadan ini untuk membantu warga tak mampu dalam mendapatkan paket sembako. Kegiatan yang berlangsung sejak 28 Juli hingga malam takbiran mendatang ini terdapat 200 pedagang yang berjualan di halaman dan sepanjang Pik. Maaf, penting damai. Iya, sampai yang saya pegang. Siap, ya, terima kasih ya. Terima kasih. Silakan. Iya. Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, yang didampingi salah satu tokoh masyarakat, Haji Muiz, atau yang akrab dipanggil Haji Romantis ini, menyempatkan diri sholat asar di Masjid At-Taqwa. Setelah melakukan sholat asar, gubernur beserta tokoh masyarakat juga menyantuni sedikitnya 200 anak yatim piatu warga sekitar. Selain itu, Foke juga memberikan 30 kartu Jamkesmas pada keluarga miskin serta memberikan bantuan 50 Al-Quran untuk Masjid At-Taqwa. Bukan sudah saatnya orang tua ini kembali dibunuh oleh anaknya sendiri. Begitulah keadilan saya ya Allah. Foke mengaku bangga dan salut dengan eksistensi Pik dari masa ke masa. Pik ini saya kira Anda semua tahu punya karakteristik tersendiri. Ini banyak pengrajin yang tinggal di sini. Mereka juga punya usaha pengrajin yang sangat aktif. Ada berapa sentra Pak? Ada 5 sentra, mulai dari koper, logam, pakaian, tekstil, mebel, aneka dan mebel juga ada. Jadi ini karakteristiknya dan mereka pedagang dan pengrajin. Ini setiap tahun saya selalu mampir di sini karena mereka selama bulan Ramadan itu menyelenggarakan bazar malam nih. Tadi bazar Ramadan tadi saya tanyakan ramenya mulai setelah ba'da maghrib baru rame. Ini menarik karena kalau kita lihat memang bazar ini sederhana, tapi tadi saya terima laporan bahwa omsetnya sampai 8 miliar selama bulan Ramadan. Ya 8 miliar lebih. Itu target sekarang targetnya 10 miliar. Ini tentu buat saya merupakan satu masukan yang sangat berharga. Pertama, berarti daya beli warga Jakarta itu di kalangan strata ekonomi yang ini cukup kuat. Ya. Bayangin yang sederhana begini 10 miliar. Dan kemudian tentu menjadi tanggung jawab saya sebagai pemerintah untuk menjamin supaya ekonomi ini bisa tumbuh terus. Ya. Jangan sampai ekonomi ini menjadi kacau karena sebab-sebab kepentingan tertentu sehingga pada akhirnya mereka tidak bisa berdagang. Bayangin ini kan satu pengrajin tanggung jawabnya berapa orang, kemudian dia juga mempekerjakan berapa orang. Ya. Ini begitu banyak orang yang kerja di sini. Nah ini adalah masukan yang berharga buat saya yang harus saya jadikan
dorongan untuk menjamin bahwa ekonomi Jakarta bisa terus tumbuh, tapi juga merata pada saat yang bersamaan. Jadi bukan cuma yang kelas atas, yang seperti ini pun harus kita bina terus. Ya. Jadi ini masukan yang berharga buat saya. Selain daripada itu tentu Dinas Koperasi juga menyelenggarakan mendistribusikan 1.000 paket melalui kupon 1.000 paket sembako murah, yang ini pun ternyata sangat diminati oleh warga. Kalau ini saya kira berjalan secara rutin di 5 wilayah kota, dan mudah-mudahan ini semua kebersamaan kita ini akan menjaga Jakarta di satu sisi, tapi juga membawa Jakarta lebih maju di sisi yang lain. Ya, terima kasih. Dan Polsek Cakung gimana? Ya, kita dengan segala semua ini upaya, ya, baik personil ya kita curahkan semuanya untuk pengamanan di wilayah PIK, ya khususnya untuk area-area yang istilahnya rawan kejahatan, ya kita tempatkan ya personil. Ya kita mengantisipasi, mengingat sekarang bulan Ramadan, ya seharusnya bulan suci, ya kita ya maksimalkan ya, jangan sampai seharusnya orang bisa berbelanja ataupun beribadah dengan kusuk nanti akan terganggu. Itulah makanya kita tempatkan baik itu pospol maupun patroli-patroli kita untuk mengamankan lokasi kawasan penggilingan. Ada titiknya dan yang kira-kira perlu diperhatikan banget nih dan di sekitaran PIK ini? Ya betul ya, mungkin ada sekitar 2-3 titik aja yang kita perhatikan. Ya akses dari luar ya, masuknya orang. Ya paling tidak ya antisipasi terhadap ya sesuatu yang tidak diinginkan, baik itu copet maupun curanmor bisa kita antisipasi lebih dini. Kemudian koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat sendiri gimana? Ya alhamdulillah kita baik koordinasi dengan dari BPLIP, kemudian dari Bapak RW, tokoh-tokoh masyarakat sekitar, ya kita sudah bersinergis, ya kita ciptakan suasana keamanan yang kondusif. Sudah. Di kawasan ini banyak terdapat home industry yang memproduksi lika sentra, diantaranya mulai dari logam, tekstil, mebel, kulit, dan aneka handicraft atau kerajinan tangan. Kan ada mobil SIM keliling, ya itu kita bawa ke sini supaya nanti perpanjangannya itu bisa langsung di sini. Ya mudah-mudahan. Jadi ini memang perlu koordinasi dengan Kadit Lantas, tapi saya yakin kalau Dinas Perhubungan yang mengupayakan itu pasti mobil itu bisa sampai kemana. Ya, memang tuh mobil nggak bisa dibacain Fatihah doang, mesti ada alarm-alarmnya, kalau nggak nyampe kemari. Ya. Setelah ada kejadian-kejadian, itu saya memerintahkan supaya bikin kajian. Apa yang paling baik? Hasilnya begini. Yang pertama, yang di Jakarta ini harus berani membentengi diri. Membentengi diri dengan cara apa? Antara lain pakai seragam. Kemudian yang kedua, saya minta juga supaya kepada Dinas Perhubungan tegas. Itu jangan pada nyolong rute. Cuman sampai di Baran Lama, mesti balik lagi ke sana, dia masuk kemari sampai ke Monas. Ya itu kan sudah nggak benar. Jadi saya bilang yang begitu tangkap, kandangin aja udah. Ya. Jadi ini sekali lagi teman-teman yang di Jakarta, saya minta harus berani. Ya. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, kita tahu kebetulan di sebelah kita Uber. Seperti kemarin juga itu Sesan Nicholas, ya itu boleh jadi contoh buat kita semua. Jangan ragu-ragu kalau ada yang begituan, dan Anda kan semua nggak sendirian, kan temannya banyak di sini. Apalagi KWK ada berapa ribu di sini. Ya, jadi saya kira pemerintah pasti akan berpihak kepada yang benar. Ya, dan itu saya minta kita bergandengan tangan untuk mengamankan angkot di Jakarta. Setelahnya, orang nomor 1 di ibu kota kemudian melanjutkan buka puasa bersama dengan para pengemudi dan pengelola koperasi wahana Kalpika di Jalan Kayu Putih, Pulau Gadung. Muhammad Subadri Arifki, Indosiar, Jakarta.